Sahabat YKB, senang sekali karena bisa berjumpa dengan saudara semua di dalam wasiat kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan. Saya, Pendeta Sindu dari GKI Samanhudi. Perenungan kita pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, ditulis oleh Pendeta Hariman Patiana Kota yang berjudul Duka Diganti dengan Suka dari Yehezkiel 28 ayat 25 hingga yang ke-26. Kini mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah saat ini ketika kami datang di dalam ketundukan untuk diisi oleh firman-Mu, kami boleh benar-benar terbuka dan menyadari apa yang menjadi tugas peranan kami di tengah berbagai kondisi yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi pusat perenungan kita pada saat ini adalah dari Yehezkiel 28 ayat yang ke-26. Kini dengarkanlah firman Tuhan. Mereka akan tinggal di sana dengan tentram. Ya, mereka akan tinggal aman tentram. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka. Duka diganti dengan suka. Saudara, apakah yang namanya rasa sakit bisa diubah menjadi jalan kesuksesan? Tentu saja bisa. Seorang sahabat pernah berkisah tentang pengalaman hidup susah dalam keluarga miskin. Ibunya bekerja sebagai tukang cuci, sedangkan bapaknya adalah seorang nelayan yang kere. Ia pergi ke sekolah setiap hari dengan berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya. Namun, ia selalu terdorong untuk bersekolah sebab ia ingin menjadi orang yang sukses. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Israel sebagai bangsa yang dipilih dan disayang Tuhan juga mengalami hal yang demikian. Saat mereka terbuang di Babel, hidupnya sangat menderita, saudara. Namun, pengalaman pahit itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka. Mereka memang harus mengubah hal-hal yang harusnya diubah. Mereka harus berjuang dan bekerja keras sambil tetap menjaga hidup mereka berpadanan dengan firman Tuhan. Dan tentu, saudara, Allah kita tidak tinggal diam. Di dalam jerih juang bangsa Israel itu, Allah juga berkarya untuk memulihkan mereka. Umat Israel pada akhirnya dikembalikan Allah ke negeri mereka. Dan di tanah perjanjian itu, mereka dapat kembali menikmati kehidupan yang tenang dan juga tentram. Dan sehingga mereka mengetahui, saudara, bahwa Allah mereka memang adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Duka mereka diganti dengan suka. Saudara, hidup kita adalah berharga jika kita tahu bagaimana menghargai dan memperjuangkannya. Kisah sahabat yang tadi saya sampaikan di atas, saudara, menolong kita untuk melihat bahwa yang namanya duka tidak harus berakhir dengan penderitaan. Ia bahkan mampu melihat kemiskinan sebagai proses yang menempatnya untuk mencapai sukses. Miskin, tapi ia mau berjuang dan bersekolah. Pun seperti umat Israel, saudara, Allah mengganti duka lara mereka dengan sukacita yang luar biasa. Mereka hidup dengan tentram karena cintanya. Anda dan saya pun bisa demikian. Oleh karena itu, saudara, selamat berproses dengan baik. Kiranya kita ditolong untuk dapat melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami sehingga dalam perjalanan hidup yang jatuh bangun, susah atau senang, kami boleh melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kami boleh melihat dan menerima ini sebagai proses yang membentuk dan mendewasakan kami. Kami rindu untuk jadi orang-orang yang bermental kuat, yang bisa berjuang, yang ketika jatuh kembali bangkit lagi, yang mau terus-menerus memperbaiki diri dari hari ke hari, sehingga pada akhirnya nanti kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Doa kami, dalam seluruh keterbatasan kami, Tuhan memampukan kami untuk melewati satu demi satu proses yang ada. Kami menyerahkan diri kami yang akan melanjutkan seluruh aktivitas pada hari ini, penyertaan Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada orang-orang yang lain. Tuhan memberkati kita semua.